adalah hari aku untuk bercerita di Pat Gulipat Story. Yeay! Sebelum video ini dimulai, kalian harus like, komen kalau misalnya ada pertanyaan, dan subscribe di YouTube channel aku supaya aku semangat bikin video tentang perjalanan atau apapun itu. Aku bakalan kasih tips ke kalian, atau kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyakan, bisa langsung di kolom komentar atau menuju ke Instagram aku. Oke, lanjut ya. Jadi hari ini adalah hari spesial aku untuk menceritakan ke kalian bagaimana caranya menjawab pertanyaan dari pihak imigrasi. Pasti buat kalian yang bingung, duh, naik pesawat tapi takut banget ditanyain sama pihak imigrasi, atau duh, pengen naik pesawat tapi pertama kali naik pesawat nggak tahu harus kayak gimana. Tenang, jawaban kalian semua itu ada di video aku. Jadi kalian harus nonton pertama persiapan dokumen, yang kedua aku kasih tahu lengkap banget gimana caranya naik pesawat untuk solo traveling atau kalian mau naik pesawat sendirian. Dan di video kali ini aku khususkan buat kalian yang mau tahu pertanyaan apa aja sih yang ditanyain oleh pihak imigrasi. Jadi jangan sampai dilewatkan per menit atau per detiknya, karena setiap informasi yang aku berikan ke kalian itu sangat berharga. Oke, tahan dulu buat kalian yang pengen cepet-cepet tahu pertanyaan apa aja yang dikasih petugas imigrasi kepada pengguna paspor baru. Di sini kalian harus melewati pertanyaan mbak-mbak atau mas-mas di counter check-in untuk mendapatkan untuk mendapatkan tiket pesawat. Jadi ada pertanyaan dari si mbak-mbak atau mas-mas counter check-in, tapi nggak sebegitu menegangkan daripada pertanyaan mas-mas imigrasi di Indonesia. Oh my god! Oke, jadi aku sepengalaman aku masuk ke security check kedua. Di security check kedua itu di dalamnya udah termasuk si imigrasi, jadi langsung gitu. Ada security check pertama, counter check in, cari security check kedua langsung masuk ke kantor imigrasi. Di imigrasi ada bagian untuk paspor Republik Indonesia, ada bagian untuk foreign turis gitulah kalau nggak salah. Kalau misalnya aku salah tolong dikoreksi karena aku juga masih banyak salahnya. Aku ngeliat dulu nih papannya karena aku baru pertama kali. Pas aku lihat papannya, oh, paspor Indonesia. Nantilah aku. Yang di depan aku itu adalah pekerja imigran. Ditanya segala macam detail-detailnya, aku nguping tuh ya. Tapi kalau pekerja imigran kan nggak begitu penting ya, karena pekerja bukan di vlog aku. Di vlog aku ini khusus untuk yang mau traveler atau liburan, bukan seorang pekerja imigran atau TKI, TKW, pelajar. Oke, beda ceritanya kalau pelajar. Nah, aku ngantri nih. Depan aku pekerja imigran, dia ditanya banyak banget sama petugasnya. Jing, dia lolos dan dikasih masuk. Jadi lurus, si petugas imigrasinya mencet tombol ting, boleh masuk. Giliran aku, deg. Oke, aku ceritanya sendiri karena soal traveling. Nah, aku nanti udah nih ceritanya. Iya, silakan, dengan muka tegas si petugas imigrasi. Silakan maju. Paspor, iya. Gini, kemana nih Fadia? Gitu. Saya mau ke Turki Pak. Ngapain? Bukan. Berapa hari di sana? Tuh, dia tanya kayak gitu. Bener-bener mukanya tegas gitu. Tegas ditanyanya. Paspor. Dia ngeliat paspor. Bawa. Gitu guys. Aku langsung disuruh dibawa ke kantor office imigrasi. Ya udah tuh, ikut saya katanya. Nah, yang bawa aku itu bukan orang yang di petugas imigrasi, tapi yang di sampingnya. Jadi yang di sampingnya itu ngebawa aku ke office imigrasi. Deket sih jaraknya, jadi ini kayak counter imigrasi, baris, ada jalan sedikit masuk. Kalian nggak pernah kan masuk kantor imigrasi? Aku pernah masuk office imigrasi. Subscriber gue, jadi kalian harus subscribe. Gimana caranya? Gue nggak mau tahu, kalian harus subscribe. Dia bilang dokumen flight itu apa aja mbak gitu, terus gue kasih tau lagi kan.
iya, saya punya asuransi perjalanan. Ini asuransi perjalanan gue. Saya punya asuransi perjalanan Pak yang nge-cover amit-amit kalau misalnya saya ada apa-apa di sana, jadi saya tercover asuransinya gitu. Nah, masih berlanjut dengan mbak-mbak yang bareng gue. Dia itu ngejawabnya kayak gelagap apa ya? Kayak gagap bahasanya tuh kayak gagap gitu kayak. Jadi kalau ditanya tuh kayak gitu, ngerti kan? Nah, terus HP-nya dia sih dicek ya, HP-nya dia dicek gitu. Udah tuh, lanjut kan. Nanya nih, Mbak kerja di mana gitu. Terus dia jawab, saya kerja di ini Pak, di Hana gitu. Oh udah, dia ada surat keterangan nggak yang menyatakan bahwa Mbak kerja di ada yang menyatakan nggak bahwa Mbak kerja di ini, di perusahaan ini. Terus gue bilang, saya nggak punya surat keterangannya sih Pak, cuma saya punya kartu BPJS yang menyatakan bahwa saya kerja di perusahaan ini dan masih aktif bekerja gitu. Terus dia bilang, oh oke. Terus ada persyaratan apa aja gitu kan? No salah, sorry, pertama kali gue bikin vlog. Ada dokumen apa aja yang Mbak punya lagi? Dia malah nanya ke gue gitu guys. Terus gue bilang kayak, oh ya saya punya ini kalian harus tahu. Udah siap? 3, 2, 1. Tada. Yes, kalian harus booking hotel di hotel yang bekerja sama dengan pemerintah buat karantina. Terus dia bilang kayak gini, gue bilang kayak gini, saya punya ini kok Pak, saya ngeprint lembaran yang menyatakan bahwa saya itu setelah pulang dari luar negeri saya langsung dikarantina dan saya sudah membayar hotel karantina saya. Terus dia kaget, wah Mbak bayar bukannya gratis? Terus gue bilang kayak, gue balik nanya lagi, bahwa emang bisa Pak gratis? Wisma Atlet kan nggak bisa, Wisma Atlet kan hanya untuk pelajar sama hanya untuk kayak pekerja pegawai negeri gitu. Kalau buat kita yang pelaku perjalanan dan pegawai biasa hanya butiran debu aja nggak bisa nerima fasilitas gratis Wisma Atlet. Kalau bisa gue mendingan milih Wisma Atlet daripada milih hotel berbayar ini guys, karena ini benar-benar mahal banget. Lebih mahal hotel karantinanya dibanding lu harus pergi pakai tiket pesawat, karena tiket pesawat di masa pandemi ini murah banget gitu. Lanjut. Oke. Dia bilang terus, Mbak nanti dari Istanbul naik apa, dijemput sama siapa gitu. Gue nunjukin aja ini, saya udah booking akomodasi Pak. Terus dia bilang kayak, oh udah booking akomodasi, coba boleh saya lihat gitu. Satu sama dia, udah tuh diperiksa. Oh iya jelas kok Mbak, ini ya buat dari Istanbul ke hotel, terus nanti balik pulangnya dari hotel ke sini gitu. Dia bilang gitu. Terus dia bilang, iya Pak jelas semuanya ya Pak ya gitu. Terus tidak semenakutkan cerita orang lain. Tapi buat kalian yang mental yang gak kuat, yang gemeter kalau misalnya ditanyain petugas gitu, gue nggak tahu karena mental orang beda-beda gitu kan. Gue biasa dibentak sama orang, jadi ya udah santai aja. Gue tahu mereka semua baik. Dan si mbak-mbak yang bareng gue itu masih belum bisa berangkat guys, masih diperiksain dokumennya di handphone karena mereka nggak mencetak kayak gini, mencetak paper kayak gini. Terus sampai pegawainya bilang gini, petugas imigrasinya bilang kayak gini, kamu prepare banget ya, semuanya kamu cetak, kamu gak pakai handphone. Karena gue tahu guys, sometimes amit-amit kalau misalnya handphone gue ada kendala atau rusak gitu kan gak ada yang tahu. Jadi kita bisa punya bukti dokumen yang kuat di sini. Dan jangan lupa kalian harus buat serepnya. Gue punya bukti asli sama fotokopi. Apalagi ya, itu aja sih yang ditanya sama petugasnya. Oh terus dia bilang, boleh saya cek HP Mbak? Boleh, of course, dengan senang hati. Gue kasih tahu handphone gue ke dia. Terus dia bilang gini, diperiksain tuh sama dia handphone gue, ini siapa gitu.
jawab aja jujur, pokoknya intinya kalian harus jawab jujur, nggak boleh bohong karena sesuatu yang dimulai dengan kebohongan hasilnya tidak akan memuaskan. Oke, lanjut. Nah terus habis itu abis pemeriksaan dokumen semuanya ditanyain, tugasnya asik-asik sih, cuma ditanyain kayak kamu tuh pokoknya gitu deh, tugasnya asik-asik, ditanyain kamu di sana mau kemana aja gitu. Itu udah ya di poin pertama ya, kan gue bilang cuma mau ke Istanbul, tapi ditanya lagi beneran sama dia kayak kamu jangan macam-macam ya di sana, kamu jaga diri gitu. Jadi kayak bapak gue yang menahan gue kayak jangan pergi gitu loh. Dua orang itu tuh bener-bener baik banget, karena yang satunya lagi pengen ikut nimbrung tapi dia lagi menginterogasi ibu-ibu yang mencurigakan. Nanti next vlog di part vlog selanjutnya gue bakalan kasih tahu ke kalian gimana pertanyaan apa aja yang dikasih ke ibu itu sampai akhirnya ibu itu gagal flight. Kalau nyebutin namanya nggak etis ya guys. Terus juga di sana di imigrasi pemeriksaan imigrasi kan nggak boleh main handphone gitu loh. Nah terus abis dibawa ke kantor imigrasi gue terus dia bilang kayak iya, dia masih menahan-nahan gitu kayak nanti saya boleh main ke makan di tempat restoran kamu ya gitu. Gue bukan pemilik restoran tapi gue kerja di restoran gitu, nanti dapat diskon ya gitu kan. Iya pak, nggak apa-apa gitu. Sering banget gue orang-orang pada bilang kayak gitu kan, iya pak nggak apa-apa gitu. Dan pada akhirnya dia itu bilang hati-hati lagi dan lagi gitu. Dua-duanya bilang kayak hati-hati ya kamu di sana gitu, jaga diri baik-baik, sehat-sehat, harus selalu gunakan masker gitu. Terus dia bilang ke Indonesia balik harus dalam keadaan sehat, masih ada keluarga yang menunggu gitu. Sekian video mengenai lika-liku di kantor imigrasi karena paspor gue adalah paspor baru pertama kalinya ke luar negeri. Dan buat kalian yang mau ke luar negeri dengan paspor baru, solo traveling sendiri, gak ada pengalaman apapun, bahkan di Indonesia aja kalian baru ke tempat-tempat yang deket gitu, jangan pernah takut. Yang penting tujuan kalian itu benar dan gak ngebohongin. Setiap gue ketemu orang tuh emang orang Indonesia tuh kayak senyum, petugasnya juga gitu, petugas imigrasinya juga senyum. Nah terus belum selesai, abis dibawa dari kantor imigrasi, gue dibawa lagi nih ke yang tempat petugas imigrasi itu yang kalian harus beres gitu ya. Tadi kan gue dibawa ke kantornya tuh, dari tempat antrian dibawa ke kantornya. Nah terus abis itu gue dibawa sama dia ke tempat yang pertama kali gue datangin itu, di petugas imigrasinya bilang ini pertamanya galak banget pertama gue sebelum dibawa ke kantor office. Mau kemana mbak? Kayak nadanya tuh nyentak gitu kayak mau kemana mbak? Gue langsung kayak senyum, Istanbul pak, mau ke Turki. Oh nggak bisa, bawa. Jadi kayak bersuruh kayak bawa ke tempat kantor imigrasinya gitu. Udah dibawa tuh ke kantor imigrasi. Aja sih, gak deg-degan juga karena tujuan gue bener, dokumen gue lengkap. Nah terus habis itu dari si petugas yang pertama kali gue disuruh ke sana, dicap, kasih cap, udah cap tuh, terus dibuka, mbak buka maskernya gitu, buka tuh maskernya, buka. Terus dia bilang gini, foto dulu ya gitu, iya foto. Dia baik juga ya, pertamanya doang galak, tegas banget dia tuh, kata tegas kayak yang gue cerita gitu loh. Terus gue bilang kayak, iya pak makasih ya gitu, sama-sama gitu. Sepi banget, kayak cuman beberapa doang. Gue bahkan nanya sama petugas waktu di counternya, mbak lebih rame ya apa sepi gitu. Ya hari ini lebih sepi sih mbak daripada hari sebelumnya gitu kan. Jadi ya udah kayak gitu. Nah terus habis itu si petugasnya bilang dia keluar dari tempat counter jaga dia, terus dia sama Dada hati-hati ya Pak dia, kamu sendiri soalnya berangkat gitu guys. Ternyata orang imigrasi itu nggak semenegangkan itu. Gue disambut baik, friendly sama mereka gitu. Mungkin karena gue datangnya early ya, belum ramai juga. Nah gue syukur banget, bersyukur banget karena ya bener, imigrasi Indonesia itu pertanyaannya bener-bener kayak banyak banget gitu. Dibilang kepo ya kepo gitu. Tapi emang itu tugasnya mereka gitu, mau memastikan kalau kalian itu baik-baik aja di negara orang lain gitu.
mengenai pertanyaan yang ditanyakan oleh petugas imigrasi, karena waktu aku mau berangkat ke luar negeri pun aku butuh banget informasi mengenai ini, tapi nggak ada yang menjelaskan secara detail. Sekian dulu vlog YouTube channel aku. Aku mohon banget ke kalian buat nge-support apa yang aku lakukan, mendukung aku dengan cara subscribe YouTube channel aku. Aku bakalan kasih tahu ke kalian kenapa ibu-ibu yang tadi tuh gagal penerbangan. Jadi aku bakalan bikin next vlog di part 2 kenapa ibu-ibu yang tadi barengan sama aku paspor baru juga dia bisa gagal terbang gitu. Oke, aku bakalan kasih tahu detailnya karena gue yang buktikan niat kalian baik, ya udah gitu. Jadi kayak diperlancar jalan. Bye, terima kasih semuanya.